Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada acara kali ini, yaitu pembimbingan ONMIPA, yaitu Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini merupakan lomba yang dilaksanakan di tingkat universitas ya, tingkat mahasiswa, tingkat mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia, yaitu yang meliputi 4 bidang: matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, UPN ini kan tidak punya fakultas MIPA. Jadi perwakilannya itu biasanya menyebar di berbagai fakultas. Untuk matematika itu paling banyak memang dari fakultas teknik. Karena banyak fakultas teknik itu di berbagai prodinya yang masih yang masih ada mata kuliah yang relate, yang beririsan dengan matematika. Contohnya adalah aljabar linier, kalkulus 1, kalkulus 2, dan lain sebagainya. Ataupun juga di fakultas yang lain seperti sains data ya, di fakultas ilmu komputer. Nah, jadi kalau menurut saya, bagi kalian nanti yang akan ikut ONMIPA, itu nggak usah beban ya, nggak usah ada beban. Nothing tulus aja, karena kita tuh bukan dari MIPA, kita dari teknik. Apalagi saingan kita dalam satu rayon itu dari UI dan dari UNJ. Ya, UI dan UNJ itu udah dua kampus yang levelnya sangat jauh di atas kita. Apalagi mereka punya fakultas MIPA, sedangkan kita tidak. Jadi kita sudah dua langkah di belakang mereka. Jadi kalau kita ikut ya udah ikut ikut aja apa adanya, nggak usah terlalu beban, nggak usah harus menargetkan juara atau apa, nggak usah. Yang penting jadikan aja sebagai pengalaman. Syukur-syukur kalau lolos kayak tahun kemarin itu ada dari bidang biologi satu orang itu lolos ke tingkat nasional ya, anak FK kalau nggak salah. Nah, ini untuk bidang studi yang dilombakan, karena kita akan mewakili matematika, maka di sini ada 5 materi, yaitu yang pertama aljabar linier, analisis real, analisis kompleks, kombinatorik, dan struktur aljabar. Sebenarnya kalau dari teknik itu, yang bisa kita pelajari ya pondasinya maupun secara tingkat lanjut itu adalah aljabar linier dan kombinatorik. Kenapa? Karena aljabar linear itu diajarkan di Fakultas Teknik di semester 3. Saya yakin semua prodi sudah dapat ya, baik itu prodi mesin, industri, perkapalan maupun elektro. Jadi kita bisa belajar pondasinya, teorinya di mata kuliah aljabar linear. Kalau analisis real, ini kita nggak dapat. Analisis real, analisis kompleks, struktur aljabar, ini nggak dapat. Ini dipelajari hanya di prodi matematika, prodi S1 matematika. Analisis real itu di semester 5, struktur aljabar juga semester 5, analisis kompleks ini juga di semester 5 atau semester 6. Dan ketiga-tiganya ini itu sangat abstrak, tidak tidak yang konkret ya. Banyak pembuktian teori. Jadi tidak seperti aljabar linier yang hanya hitung-hitungan doang. Kalau 3 materi yang lain itu full pembuktian teori. Dan itu akan sangat susah kalau kita pelajari. Makanya kita ya udah nothing tulus aja. Dan saya juga bingung ketika bikin soal tahun lalu. Kalian belum pernah mendengar analisis real, kompleks, struktur aljabar. Saya pun menggunakan soal-soal yang sebenarnya cuma definisi doang dan contoh-contoh simpelnya doang. Karena saya juga bingung mau ngasih soal seperti apa ya. Karena kalian belum dapat di tingkat kampus. Nah, selain aljabar linier, yang bisa kalian pelajari itu adalah kombinatorik. Kombinatorik itu adalah gabungan dari teori bilangan dan peluang. Teori bilangan tuh gampang sebenarnya. Kalau kalian tahu triknya ya, kalian bisa belajar dari OSN tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Itu banyak yang belajar mengenai teori bilangan. Lalu kalau peluang itu sudah kalian pelajari di mata kuliah statistik dan probabilitas. Cuman peluang di sini tuh yang dilanjut peluangnya. Nanti kita akan bahas soal-soal mengenai teori bilangan dan peluang. Nah, di sini ada strategi dan tips kunci sukses menghadapi ONMIPA. Tentu yang pertama itu adalah kita pelajari pola soal dari tahun-tahun sebelumnya.
Nah, kemarin saya sudah mencoba mencari soal-soal tahun sebelumnya, ternyata itu susah didapatkan. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan komputer, sudah berbasis komputer, berbasis teknologi. Jadi soal yang terakhir, yang paling update, yang bisa kita dapatkan itu kalau nggak salah tahun 2022 yang bisa kita dapatkan. Cuman kemarin yang kita dapatkan itu adalah di tingkat seleksi per kampus kalau nggak salah, seleksi universitas atau seleksi regional, saya lupa sih. Kalau seleksi yang nasional itu nggak ada. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu, tentunya karena kita punya batasan waktu ya, meskipun pengerjaannya dilakukan 2 hari sebenarnya, tapi tentu tiap soalnya itu butuh waktu bahkan sampai 2 jam. Satu soal doang itu bahkan butuh waktu sampai 2 jam ya. Jadi harus sering-sering berlatih soal dan berlatih ketepatan dalam menjawab soal. Kemudian yang ketiga, konsep dasar tuh harus kuat, kuasai fondasi teori sebelum masuk soal lanjutan. Tentunya yang bisa saya ajarkan nanti, yang bisa saya perkuat nanti itu hanya di aljabar linier dan kombinatorik. Kemudian lakukan diskusi kelompok dengan rekan kerjanya ya untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Lalu bisa lakukan simulasi ujian, itu banyak kayaknya di YouTube atau di internet ya mengenai simulasi ujian ONMIPA. Kemudian juga jaga kesehatan, istirahat cukup, dan kelola stres sebelum ujian. Nah, ini soal yang saya buat tahun kemarin di seleksi tingkat universitas ya. Yang akan saya bahas pertama adalah aljabar linear dan kombinatorik. Untuk sisanya akan saya bahas kalau nanti UPN jadi mendaftar ONMIPA. Gitu ya. Nah, di soal ini, kenapa saya bikin soal aljabar linear itu cuma dua, analisis real dua, struktur aljabar dua, analisis kompleks dua, tetapi kombinatorik ini empat. Karena kombinatorik ini ternyata submaterinya itu lebih banyak ketimbang materi yang lain. Bahkan pelaksanaan ujiannya pun itu ada di 2 hari kombinatorik. Di hari pertama ada, di hari kedua pun juga ada. Apa aja materinya? Tadi yang saya bilangkan yaitu tentang teori bilangan dan tentang peluang ya. Nomor 3, nomor 6 itu tentang peluang. Ada kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, kemudian peluang saling lepas, saling bebas, bersyarat, dan lain sebagainya. Kemudian 4 dan 5 itu adalah teori bilangan. Ya, kita akan bahas terlebih dahulu dari yang aljabar linear. Tentu bagi mahasiswa semester 4, semester 6 dan 8 pasti sudah mendapat mata kuliah ini ya, khususnya untuk di Fakultas Teknik. Tapi yang di Fakultas FIK mungkin belum dapat ya. Saya kurang tahu sih kalau di sana barangkali diajarkan atau tidak, saya kurang tahu, tapi menurut saya tidak diajarkan. Apalagi untuk yang semester 2 di Fakultas Teknik ya, kalau ada di sini itu juga belum mendapatkan mata kuliah aljabar linear. Oh, sudah diajarkan. Oke, sip. Oke, kalau gitu. Jadi sudah punya fondasinya ya. Nah, soal nomor satu di sini, diketahui matriks A sama dengan 2112. Tentukan A pangkat 2025. Ini jawaban nomor satu kemarin itu tidak ada satupun mahasiswa yang menjawab dengan benar. Tapi yang saya nilai itu adalah prosesnya, stepnya, langkah-langkahnya. Karena di matematika itu yang dinilai adalah cara berpikirnya, logis atau enggaknya, bukan hasil akhirnya ya. Nah, gimana kira-kira cara mengerjakan soal nomor satu? Ada yang mau menanggapi? Fatur barangkali Tur. Soal nomor satu mengenai A pangkat 2025, mengenai matriks. Gimana? Apa kita cari tahu polanya dulu? Atau gimana? Ada yang mau merespon? Iya Pak, kemungkinan ada polanya Pak. Ada polanya. Oke, Aryo, selamat bergabung. Jadi langkahnya itu kita cari A kuadrat, kemudian A pangkat 3, lalu A pangkat 4, A pangkat 5, lalu kita cari A pangkat N, yaitu A
dalam A pangkat N itu adalah bentuk matriks perpangkatan dengan bentuk umumnya. Lalu kita bisa mencari A pangkat 2025. Ini cara pertama ya, karena kita punya dua cara untuk mengerjakan soal nomor satu. Cara pertama yaitu dengan menggunakan pola. Oke, kita hitung. Berarti dari sini diketahui A itu sama dengan 2, 1, 1, 2. Nah, kita cari A kuadrat. A kuadrat itu didapatkan dari A dikali dengan A. Berarti 2112 dikali dengan 2112. Berapa ini hasilnya? Di sini berapa? Baris pertama kolom pertama berapa? 5 Pak. 5. Terus baris pertama kolom kedua berapa? 4 Pak. 4. Di sini 4, di sini 5. Ya. Kemudian kita cari A pangkat 3. A pangkat 3 itu diperoleh dari A pangkat 2 dikali dengan A. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik A dikali A pangkat 2. Itu berbeda hasilnya. Karena perkalian pada matriks tidak bersifat komutatif. Hati-hati. A kuadratnya berarti 5, 4, 4, 5 dikali dengan A yaitu 2112. Sama dengan berapa ini? Baris pertama, kolom pertama. Berapa? 10. 10. Bukan dong. 14, Pak. 14. Iya. Oke. Terus, baris pertama, kolom kedua. 13 Pak. 13. Di sini juga 13, di sini 14 ya. Kemudian kita hitung untuk A4. Yaitu A pangkat 3 dikali A. A pangkat 3-nya 14. 13, 13, 14 dikali A 2112. Berapa ini hasilnya? 41. 41. Oke. Yang di sini baris satu kolom kedua 40 Pak. 40. Berarti di sini 40, di sini 41. Oke, saya ganti dengan tinta warna biru. Jadi kita sudah mendapatkan A itu sama dengan 2112. Lalu A kuadrat itu sama dengan 5445. A pangkat 3, 14, 13, 13, 14. Dan A pangkat 4 itu sama dengan 41, 40, 40, 41. Pertanyaannya adalah gimana cara mencari AN-nya? Yaitu bentuk A pangkat dalam bentuk umumnya. Gimana caranya? Mencari pola dari A. Ada yang punya ide di sini? Polanya kayak gini ya, perhatikan. Dari A ke A kuadrat, masing-masing elemennya itu bertambah sebanyak 3 Pak. 3 plus 3. Dari A kuadrat ke A pangkat 3 itu bertambah sebanyak 9. 9. Dari A pangkat 3 ke A pangkat 4, 27 Pak. 27. Lihat nih, 3, 9, 27. 3 itu 3 pangkat 1, 9, 3 pangkat 2, 27, 3 pangkat 3. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, yang di sini 3 pangkat 3. Ya enggak? Jadi pasti untuk N di sini itu adalah 3 pangkat N. Ya kan? Ini ketika N-nya, ketika N sama dengan 1, ini ketika N sama dengan 2, ini ketika N sama dengan 3, ini ketika N sama dengan 4.
Ketika AN, berarti nanti akan ada 3 pangkat N. Oke, saya ganti tinta dulu. Untuk AN, nantinya itu 3 pangkat N. Di sini, di baris pertama, kolom pertama, itu 3 pangkat N. Karena untuk N sama dengan 1, dia 3 pangkat 1. N sama dengan 2, 3 pangkat 2. N sama dengan 3, 3 pangkat 3. Maka untuk N yang sama dengan N sendiri adalah 3 pangkat N. Nah, 3 pangkat N ini agar menjadi sama dengan seperti ini polanya untuk A, A2, A3, A4, maka harus kita modifikasi. Contohnya, ketika 3N ini harus menjadi N sama dengan 1, maka kita harus mendapatkan nilai 2. Ketika 3N ini kita hitung, untuk N sama dengan 1, harus kita dapatkan nanti di baris pertama, kolom pertama sama dengan 2. Sedangkan untuk N sama dengan 1, maka 3 pangkat N itu hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini harus kita apakan nantinya harus kita apakan nantinya ketika nilai tujuan kita adalah 2. Harus kita apakan? Harus kita tambahkan dengan 1, lalu kita bagi dengan 2. Jadi polanya 3 pangkat N plus 1 dibagi dengan 2. Kalau nggak percaya tinggal masukin aja. Ketika N sama dengan 1, maka 3 pangkat 1 itu 3 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Ketika N sama dengan 2, berarti 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 1, 10 dibagi 2, 5. Ketika N sama dengan 3, 3 pangkat 3 yaitu 27 tambah 1, 28 dibagi 2, 14. Ketika N sama dengan 4, 3 pangkat 4 yaitu 81 ditambah 1, 82 dibagi 2, 41. Jadi untuk baris pertama, kolom pertama, bentuk umumnya itu adalah 3 pangkat N plus 1 dibagi dengan 2. Tentu di sini akan sama dengan yang baris kedua, kolom kedua. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada ya? Nah, sekarang untuk yang baris pertama, kolom kedua, atau baris kedua, kolom pertama, gunakan cara yang sama. Ini juga 3, sama dengan yang tadi ya. Pasti di sini pun juga ada 3 pangkat N. Karena dia akan naik tiap-tiap elemennya itu sebanyak 3. Sorry, sebanyak 3. Sebanyak 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Yaitu 3 pangkat N tentunya. Nah, kemudian, kalau N-nya ini kita ambil 1, maka 3 pangkat N itu sama dengan, kalau N-nya kita ambil 1, maka 3 pangkat N sama dengan 3. Ya enggak? Sedangkan di sini, itu diminta harus 1. Jadi dari 3, agar menjadi 1, maka harus kita apakan? Ya kita kurangi dengan 1, lalu kita bagi dengan 2. Itu paling gampang. Sehingga nanti polanya adalah 3 pangkat N min 1 dibagi 2. Ini 3 pangkat N min 1 dibagi dengan 2. Kalau nggak percaya, kita masukin aja untuk N sama dengan 2. Ketika N sama dengan 2, berarti 3 pangkat 2, yaitu 9, dikurang 1, 8, dibagi 2, 4. Di sini 4. Di sini juga 4. Kemudian untuk N sama dengan 3. 3 pangkat 3, 27. Dikurang 1, 26. Dibagi 2, 13. Ini 13, ini 13. Lalu untuk N sama dengan 4. 3 pangkat 4 itu 81. Dikurang 1, 80. Dibagi 2, 40. Nih ya. Jadi bentuk umumnya tuh seperti ini. A pangkat N sama dengan 3 pangkat N plus 1 dibagi 2. 3 pangkat N min 1 dibagi 2. 3 pangkat N min 1 dibagi 2. 3 pangkat N plus 1 dibagi 2. Atau kalau kita bisa menuliskan, setengahnya itu bisa kita keluarin. Sehingga menjadi 3 pangkat N plus 1. 3 pangkat N min 1.
3 pangkat N min 1, dan 3 pangkat N plus 1. Ini bentuk umumnya. Polanya sudah kita temukan, yang diminta itu adalah A pangkat 2025. Ya udah gampang banget ini. A pangkat 2025 maka menjadi setengah dikali 3 pangkat 2025 ditambah 1, 3 pangkat 2025 min 1, 3 pangkat 2025 min 1, 3 pangkat 2025 plus 1. Ya, ini hasil untuk yang nomor 1. Ada pertanyaan teman-teman? Berarti nggak usah dihasilin ya Pak, si 3 pangkat Nggak usah 2025. dong. Ngapain kita menghitung 3 pangkat 2025? Kecuali kalau pakai kalkulator. Nggak usah, begini aja. Bisa dipahami ya? Cukup gampang ya? Ada pertanyaan? Wah, saya nggak punya gratisan, nggak punya yang ini. Bisa sampai sepuasnya. Terbatas ternyata zoomnya. Di sini ada yang punya zoom ini nggak? Pro? Punya Pak. Punya, oke. Nanti saya ini ya, minta ya, link zoomnya ya. Ya. Pakai Gmeet juga bisa sih Pak sebenarnya. Google Meet. Oke. Nah, sebenarnya cara nomor 1 ini ada juga, bisa juga menggunakan cara diagonalisasi matriks ya, yang sudah dipelajari di aljabar linier. Ini cara kedua, yaitu menggunakan diagonalisasi matriks. Caranya itu yang pertama kalian cari nilai eigen. Kemudian yang kedua cari vektor eigen. Kemudian buatlah matriks diagonalnya. Matriks diagonal. Ini matriks yang isi-isinya itu bagian diagonalnya adalah nilai eigen. Jadi diambil dari nilai eigen. Kemudian yang keempat buat matriks P. Matriks P itu adalah matriks yang didapatkan dari vektor eigen. Matriks yang didapatkan dari vektor eigen. Kemudian kalian bikin matriks A sama dengan P, B, P inverse. Jadi kalau A pangkat 2025 itu sama aja dengan P, D pangkat 2025 P inverse. Ini hasilnya akan sama dengan cara yang menggunakan pola tadi. Ya, ini cara untuk yang kedua menggunakan diagonalisasi matriks. Tentunya kalau cara yang kedua ini cukup panjang ya. Karena kita menghitung nilai eigen itu nanti menggunakan rumus determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Kita mencari nilai lambdanya dulu. Lambdanya itu ada 2 seingat saya. Lambdanya itu sama dengan 1 dan lambda sama dengan 3. Seingat saya ya, kalau nggak salah. Nah, dari sini kemudian kalian cari vektor eigen dari masing-masing nilai eigen menggunakan rumus A min lambda I dikali X sama dengan 0. Nah, yang perlu diperhatikan adalah rumus yang pertama ini, 0 di sini adalah 0 skalar. Kenapa skalar? Karena dia determinan. Determinan itu hasilnya pasti skalar, bukan vektor. Kalau yang kedua di sini, 0 di sini adalah 0 vektor ya, menyesuaikan dengan matriks A-nya. A-nya berukuran 2 kali 2, maka 0-nya nanti berukuran 2 kali 1. Ingat dia merupakan vektor kolom. Begitu juga dengan X. Kalau A-nya berukuran 2 kali 2, berarti X-nya berukuran 2 kali 1. Jadi ada X1 dan ada X2. Nah, nanti hasil nilai eigennya itu kalian bikin menjadi matriks diagonal, yaitu matriks D. Matriks diagonal itu adalah matriks yang selain elemen diagonalnya, semuanya bernilai 0. Dan isinya itu adalah nilai eigennya.
Nilai eigennya di sini adalah 1 dan 3, maka matriks diagonalnya adalah 1, 3. Selain ini, nilainya adalah 0. Seperti itu. Lalu ada matriks P, yaitu matriks yang diperoleh dari vektor-vektor eigen. Ini 2 kali 2 juga ya. Saya nggak tahu nih berapa isiannya. Nah, baru kalau sudah mendapatkan matriks P, kita cari matriks P inverse, yaitu inverse dari matriks P. Kemudian, D, P, dan P inverse ini kita masukin ke matriks A. Lalu matriks D-nya kita pangkatin 2025. Maka nanti akan kita peroleh nilai A pangkat 2025 seperti yang diminta pada soal. Ini cukup ribet sih caranya ya. Ini sudah saya jadikan soal UTS kalau nggak salah di aljabar linear yang tahun kemarin. Dan cukup susah. Bukan susah sih. Cukup panjang. Kalau salah satu step saja di awal, yaitu dalam pencarian nilai eigen, maka ke bawahnya juga pasti akan salah. Jadi harus butuh ketelitian dan butuh kesabaran dalam mengerjakan soalnya. Kira-kira gitu ya. Oke, saya minta link ininya, link pro-nya dong, Fatur.